Setelah kenalan sama atlet panjat tebing, jatuh cinta. Jatuh cinta. Apa yang buat Mbak Yeni jatuh cinta? Jadi ini panjat tebing, ini jangan dilihat bahwa ini olahraga yang hanya bisa dilakukan oleh anak-anak dari keluarga berada. Jadi waktu pertama-pertama kita sampai harus menerbangkan papan panjat dari Prancis. Tidak semua atlet dunia bisa berlaga di Olimpiade. Target kita sebetulnya targetnya itu mendapatkan 2 medali. Ni hao, hoan shoukan VVIP. Selamat datang di VVIP, tempat kita menggali insights dan juga perspektif dari figur-figur yang punya pengaruh. Beberapa waktu lalu atlet panjat tebing Indonesia baru saja cetak sejarah di Olimpiade 2024 dengan meraih medali emas pertama untuk cabang olahraga panjat tebing. Satu hal yang sangat membanggakan meskipun sekarang mungkin euforianya sudah mulai perlahan hilang gara-gara berita pilkada yang semakin memanas. Tapi kita jangan lupa, dan untuk bisa tetap menjaga semangat itu, Nalar TV hari ini di VVIP kita mau bahas sedikit tentang panjat tebing Indonesia. Dan narasumber kita hari ini mungkin wajahnya lebih dikenal sebagai politikus ya, selalu bicara politik. Tapi ternyata beliau juga dipercaya untuk memimpin Federasi Panjat Tebing Indonesia, Mbak Yeni Wahid. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak. Senang banget ketemu lagi. Terima kasih waktunya ya hari ini ya. Makasih banyak. Sehat? Udah datang. Sehat, terima kasih. Sehat. Sibuk tapi ya? Biasalah, seperti begitulah. Okay. Kan hidup harus terus berjalan. Makin sibuk, makin sehat kayaknya. Makin produktif begitu ya? Iya betul. Mbak Yeni, pertanyaan pertama, kok bisa sih panjat tebing? Apa hubungannya ya? Makanya. Selama ini kan kita bicara politik, betul. bicara soal kebangsaan ya iya. kan, berat-berat gitu ya kan bahasanya. Interreligious, dialog gitu-gitu paling kan, ya kan? Terus kenapa tiba-tiba mungkin ujuk-ujuk kok panjat tebing gitu? Makanya orang suka bingung katanya, iya. bukannya kamu panjat doa selama ini, kalau jadi panjat tebing gitu kan? Gimana sih ceritanya awalnya Mbak? Jadi awalnya itu, jadi dulu suami saya yang jadi ketua umum panjat tebing. Oke. Pernah jadi pengurus ketua umum ya. Nah kemudian dari dia saya dikenalkan dengan para atlet-atlet panjat tebing. Oke. Nah ketika dikenalkan itu kemudian saya jatuh cinta. Nah terus dia nggak jabat, lalu kemudian ada ketua umum lainnya. Setelah itu ada pemilihan lagi. Nah teman-teman minta saya untuk maju. Jadi tadi ceritanya setelah kenalan sama atlet panjat tebing jatuh cinta. Jatuh cinta. Apa yang buat Mbak Yeni jatuh cinta? Ceritanya kah, perjuangan mereka kah, atau apa? Perjuangan mereka, lalu kemudian ikut melihat mereka bertanding, lalu kemudian kenal satu-satu, dengar cerita-cerita mereka. Lalu kemudian juga suami saya punya visi waktu itu untuk mendorong agar panjat tebing itu bisa menjadi olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Nah, jadi waktu itu memang waktu belum dia jadi ketua umum belum masuk ke Olimpiade. Ya, jadi dia melakukan pendekatan lobby-lobby waktu itu ke ketua KOI Indonesia Bu Rita Subowo untuk bisa melobi IOC, Komite Olimpiade Dunia, untuk mau memasukkan panjat tebing jadi salah satu olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Jadi pertandingannya perjalanannya panjang sekali Mbak. Kita bahkan ikut mengirimkan perwakilan gitu untuk melobi mereka. Nah, dan ini akhirnya pertama kali ya akhirnya dipertandingkan, betul. Nah jadi sekitar 5 tahun yang lalu para pengurus-pengurus provinsi kemudian minta saya untuk mencalonkan diri. Ya udah, keburu senang ya, keburu jatuh cinta. Ya saya mengatakan oke, baik saya bantu gitu. Nah kemarin 2024 awal terpilih lagi. Jadi ketua umum untuk periode kedua. Ikutan panjat tebing nggak Pak? Terus terang saya nggak bisa manjat, ya kan? Tapi yang bisa saya lakukan adalah memanjatkan prestasinya para atlet dan memanjatkan doa juga ya. Memanjatkan tidak lupa doa. Ya. Jadi kita langsung kemudian membuat beberapa target ya, target-target yang selama ini hanya bisa dicanangkan, tapi belum berhasil dilakukan. Jadi setelah masuk ke dalam olahraga Olimpiade, lalu apalagi nih target-target berikutnya? Nah untuk bisa lebih mempopulerkan panjat tebing di Indonesia, maka kita memberanikan diri untuk bidding agar bisa menjadi host untuk kejuaraan dunia.
di Indonesia. Di tahun berapa itu? Itu tahun 2022 ya. 2022. Gitu. Pertama kali Mbak, 21 22 saya lupa. Itu jadi kita jadi COVID, host ya. Kita jadi host. Pertama kali kita bisa menang bidding. Karena memang nggak mudah. Selama 20 tahun kita bidding untuk World Cup nggak pernah bisa. Nah akhirnya dapet gitu. Itu kan persyaratannya pasti luar biasa sekali, sangat cukup berat. Untuk bisa mewujudkan itu berat. Persiapannya lama sekali, 3 bulan ya untuk kita. Dan waktu itu kendalanya super banyak. Mulai dari infrastruktur yang belum ada, fasilitas berskala internasional yang belum ada di jantung Jakarta, karena Jakarta yang dipilih gitu. Kita ada tapi di Bekasi tempatnya. Nah jadi agak jauh kan. Nah jadi waktu pertama-pertama kita sampai harus menerbangkan papan panjat dari Prancis. Yang lebih memenuhi standar yang internasional. Memang harus memenuhi standar internasional. Wow, jadi belajar banyak sampai seperti itu ya perjuangan kita. Oh wow. Nah kemudian cari tempatnya, buat acaranya, ngundang dari seluruh dunia, nggak mudah. Mengelola semua itu memang butuh stamina. Tapi ya waktu itu senang-senang aja ya dan merasa ini sebuah achievement. Akhirnya Indonesia dipercaya menjadi host. Dan yang lebih menyenangkan dari Federasi Internasional menganggap ini salah satu pertandingan World Cup yang terbaik yang pernah mereka selenggarakan. Wow. Iya. Jadi foto acara di Jakarta itu bahkan menghiasi sampul salah satu majalah mereka. Wow. Jadi namanya udah sampai ke kancah internasional begitu ya? Sangat. Dan kita sangat dihormati. Oke. Nah. Cerita kayak gini yang banyak orang nggak tahu Mbak Yani. Iya. Taunya, memang. dapat medali emas gitu, hebat begitu ya kan? Terus ya udah gitu. Nggak tahu. Perjalanannya sangat berlika-liku lah. Betul. Pas Olimpiade kan Mbak Yani ada di situ tuh. Iya. Ya menyemangati para atlet gitu ya, melihat langsung hal-hal yang mungkin kita nggak lihat gitu ya di balik layar gitu, bagaimana perjalanannya, pengalamannya. Cerita sedikit dong Mbak, apa yang seru di Olimpiade kemarin? Banyak. Jadi memang waktu di Olimpiade itu ini kan apapun adalah titik kulminasi, puncak untuk seorang atlet bisa berlaga di Olimpiade. Karena nggak mudah, tidak semua atlet dunia bisa berlaga di Olimpiade. Mereka harus mendapatkan tiket untuk bertanding dulu. Dan untuk bisa dapetin tiket itu mereka harus menang di beberapa kejuaraan qualifying. Nah jadi kayak Fedrik misalnya gitu ya, dia menangnya di Budapest dan di Cina, dapetin tiket di sana ya, baru dia bisa bertanding di Paris. Teman-teman lainnya nggak bisa gitu. Nah kan cuma 14 putra dan 14 putri untuk kategori speed. Jadi sedikit sekali yang bisa berlaga dari seluruh dunia. Betul-betul atlet elit sekali. Ibaratnya ini udah santan diperes lagi. Yang paling krem de la kremnya gitu ya. Nah kemudian kita hanya bisa mengirimkan sebatas maksimal kuota yang diperbolehkan. Yaitu 2 putra 2 putri. Padahal sebetulnya kita punya stok banyak. Oh itu ya? Iya. Wow. Jadi kita untuk putra putri itu sebetulnya mungkin minimal kita bisa mengirimkan 3 putra 3 putri. Karena catatan waktunya sangat memungkinkan, mereka sudah di jajaran ini ya atlet elit dunia itu. Bahkan sebetulnya bisa mengalahkan beberapa atlet yang masuk final, yang masuk berlaga di Olimpiade. Catatan waktunya lebih baik dari mereka. Wow. Cuma karena kita dibatasi kuota nggak bisa berangkat. Jadi ya harus kirim 2 saja gitu. Betul. Nah, jadi sampai di sana tentu ini perjuangan berat ya. Dan target kita sebetulnya targetnya itu mendapatkan 2 medali putra dan putri minimal. Minimal 2 medali. Kalau bisa bonusnya 3 medali. Artinya mungkin dapat emas sama perunggu gitu kan. Nah itu target kita. Tapi ya kadang-kadang perhitungan manusia bisa meleset ya, karena di sini ada suratan takdir. Nah misalnya yang terjadi di putri ya. Di putri itu memang dua-dua atlet kita melaju ke babak putaran final. Dua-duanya. Wah, sudah senang sekali kita. Tapi ternyata pada waktu final justru atlet yang diunggulkan, Desak Maderita, yang sebetulnya sangat bisa meraih medali gitu ya, biasa di podium. Artinya dia bisa sering dapat perak, dapat emas, perunggu gitu ya. Jadi dalam perjalanan karirnya selama ini dia sudah di atas sana. Ternyata meleset.
Jadi yang terjadi kecepatannya sama lawannya, cuma tangannya Desak itu begini, set mengayun, tangan temennya begini, bukan temennya, lawannya begini. Jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat 0,006 detik. Wah, kebayang nggak Mbak? Nah itulah. Kebayang kecewanya kayak apa ya? Kecewa semua, dia kecewa, kami juga sedih, saya ikut nangis, merasakan kekecewaan dia. Nah justru yang kemudian melaju ke babak perempat final itu adalah Salsabila. Problemnya Salsabila sedang cedera, jadi sedang sakit luar biasa. Nah memanjat pertama masih oke, manjat kedua sudah mulai sakit, ketiga sudah nggak kuat. Nah, ya itulah takdir, ya. Takdir. Jadi prosesnya, persiapannya bisa sematang apapun, tapi begitu di lapangan banyak aspek yang kita nggak bisa kontrol. Betul. Nah, demikian juga yang putra. Sebetulnya dua-duanya bisa masuk ke babak ini ya, 8 besar. Adi pun bisa. Jadi selain Fedrik ada Rahmat Adi Mulyono yang berangkat sama-sama. Cuma ya itu ada faktor-faktor luck juga di sana. Dia false start. Ya akhirnya gugur. Nah itu jadi, tapi itu semua kemudian terbayar dengan Fedrik berhasil mendapatkan medali emas. Ya itu juga sebetulnya sudah satu pencapaian sih. Oh luar biasa sekali. Dan buat kita semua pada waktu itu Indonesia kan belum mendapatkan medali emas. Kita hanya mendapatkan medali perunggu dari badminton yang selama ini jadi andalan kita. Georgie atlet kita waktu itu, atlet badminton memang berjuang keras, tapi ya sayangnya hanya berhasil mendapatkan perunggu. Jadi tumpuan harapannya memang hanya di panjat tebing dan kemudian di weightlifting, di angkat berat gitu. Sebetulnya kan terus juga gagal yang putri, jadi kan lemes kita kan. Waduh ini Fedrik bisa nggak ya gitu. Oh jadi itu menunggu Fedrik nih. Fedrik lah satu-satunya harapan. Satu-satunya harapan, tapi kita nggak mau memberikan beban terlalu berat ke dia. Jadi udah kita lepas. Kita semua udah, ya Tuhan terserah engkau mau dikasih apa. Udahlah kita nggak kasih target apa-apalah. Udah bertanding sesuai dia tandingnya aja lah gitu. Mentalnya Fedrik waktu itu gimana? Nah hebatnya Fedrik tuh memang atlet yang secara mental sangat stabil. Jadi dia bisa tenang, dia bisa fokus, dan ketika dia bertanding luar biasa sekali, tenang, walaupun berat. Karena pertama dia menghadapi atlet tuan rumah dari Prancis. Nah itu yang paling berat menurut Fedrik. Oh gitu. Karena iya betul, karena selapangan meneriakan namanya si lawannya. Sementara siapapun tim pasti kan hatinya pasti deg-degan juga. Sementara pendukung kita kan terbatas. Karena kita akses yang bisa masuk terbatas sekali. Karena untuk bisa dapetin tiket masuk susahnya setengah mati. Kami sendiri federasi dapat akreditasi juga terbatas jumlahnya. Gitu. Jadi kita yang teriak-teriak kayak orang gila sebisanya. Gitu. Tapi waktu itu kita tanya, Drik, sebenarnya kamu dengar nggak suara kita teriak-teriak? Dengar Bu. Oh oke, sip. Jadi kalau menurut Mbak Yeni sebetulnya kuncinya ada di mentalnya Fedrik ya. Oh kalau soal kemampuan teknik ya, mereka semua itu sudah jagoan semua. Sudah di atas sana. Bedanya cuma itu 0,000 sekian detik ya. Iya. Ini cuma mental and luck. Semua atlet ya yang sudah di babak itu ya, sudah di Olimpiade ya. Nah jadi Fedrik sangat terbantu dengan mental dia. Nah kemenangan Fedrik itu kemenangan luar biasa Mbak. Bukan saja menyelamatkan Indonesia, tapi juga ada dampak geopolitiknya. Gimana ceritanya? Nah ini orang politik kan ya, jadi ada ujung-ujungnya bisa melihat perspektifnya gitu. Karena Fedrik itu mengalahkan atlet Cina. Nah ketika dia mengalahkan atlet Cina, perolehan medali emas Cina nggak nambah dong. Nah begitu nggak nambah, maka Amerika dan Cina ini sedang bersaing untuk perolehan pengumpulan suara medali terbanyak. Nah pada waktu itu medali emas Amerika dan Cina sama jumlahnya. Kalau Cina sampai dapat medali satu lagi, berarti dia juara satu Olimpiade. Oh gitu ya? Iya. Jadi justru ditentukan oleh Fedrik ya? Ditentukan oleh Fedrik. Menarik loh ini. Iya. Sangat ditentukan oleh Fedrik. Jadi Fedrik itu menyelamatkan mukanya Indonesia dan Amerika ya. Iya. Harusnya Amerika berterima kasih. Harusnya berterima kasih dan ngasih bonus harusnya. Harus ngasih bonus. Iya betul. Mbak, jadi ini menarik ya, perjalanannya itu ternyata nggak semudah yang orang lihat di depan layar.
Dan semangat itu kan harus terus dijaga begitu. Betul. Ya. Sementara panjat tebing di Indonesia ini kan nggak sepopuler yang lain, Mbak. Belum. Dibanding bulu tangkis atau misalnya sepak bola gitu ya. Berarti atau ini PR berat dong buat FPTI juga untuk gimana biar ini makin populer gitu. Betul. Ya makanya itu kita membuat berbagai macam kejuaraan. Baik kejuaraan tingkat lokal, tingkat provinsi, nasional maupun dunia. Nah itu gunanya untuk terus membuat masyarakat animonya terus ada, terpelihara. Ada keinginan anak-anak kecil untuk ikut bertanding misalnya. Lalu para pemanjat-pemanjat juga dapat saluran untuk memanjat, ada insentif untuk memanjat. Dan kemudian juga kalau mereka mendapatkan perhatian dari khalayak luas gitu, misalnya ada iklan dan lain sebagainya. Nah itu yang sedang kita garap, Mbak, supaya perhatian masyarakat ini bisa terus mengalir. Nah minatnya kelihatan nggak sih bertanding? Oh sangat sekarang. Oh ya? Lonjakannya luar biasa. Banyak sekali anak-anak kecil tuh mau manjat. Dan kemudian kita buatkan kejuaraan kelompok umur. Jadi untuk anak-anak kecil di bawah umur 14 tahun. Sudah bisa manjat, mereka diantar ibunya, lucu gitu. Terus saya suka tanyain mereka, siapa idola kamu gitu kan. Fedrik, aku mau jadi kayak Fedrik. Aku mau jadi kayak Desak gitu-gitu. Aku mau jadi kayak Katibin. Nah kayak gitu-gitu ininya dari kecil-kecil itu sudah punya idola. Nah begitu mereka punya idola, mereka punya target. Nah kalau mereka kemudian rajin berlatih, disiplin dan lain sebagainya, kita bisa punya banyak bibit baru untuk kedepannya nanti. Dan memang yang punya potensi untuk menjadi atlet itu banyak tadi kata Mbak Eni ya. Indonesia ini luar biasa ya, mungkin karena kita kecil-kecil ya orangnya, sehingga mungkin dengan pembinaan semua loh Mbak kalau lagi nonton pertandingan. Betul. Dengan pembinaan yang pas, dengan teknik yang pas, dan kita kan membuat perencanaan ini berdasarkan sport science. Kebetulan di kepengurusan kita punya doktor sport science dari Amerika. Ya mungkin satu-satunya dari cabur yang lain yang punya doktor sport science. S3-nya di Amerika. Dan itu sangat mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi karena kemudian membuat roadmap. Cara untuk memastikan bahwa atlet-atlet ini dibina dengan cara yang terukur, ya. Jadi latihannya juga tertata, ya. Bukan cuma sekedar latihan manjat, tidak. Dia tahu gitu apa yang harus diperbaiki. Nah misalnya kayak Fedrik kemarin ketika dia lomba, itu reaction time itu adalah ketika dia memanjat itu berapa detik dia mulai gitu kan. Itu sebetulnya agak besar reaction time-nya. Artinya apa? Dia lebih lambat dibandingkan lawannya ketika mau manjat. Ya, nah itu menunjukkan bahwa kalau reaction time-nya bisa diperkecil, catatan waktunya bisa lebih kecil lagi. Bisa lebih baik lagi. Iya, lebih baik lagi. Sekarang Fedrik dan teman-temannya semuanya ya sudah targetnya adalah Olimpiade Los Angeles 2028. Oke. Targetnya apa? Berapa? Tetap mempertahankan medali pasti buat mereka. Ya. Fedrik tetap akan dijagokan juga. Iya. Ini masih 4 tahun ya, 2 tahun lah. Apa yang akan terjadi gitu ya, kita nggak tahu. Tetapi dia sendiri mentargetkan untuk dirinya. Mbak, mencari bibit-bibit muda itu sulit tidak sih buat FPTI? Saya baca sedikit ya tentang Fedrik ini kan sebetulnya asalnya dari tempat kecil ya sebetulnya ya, dari Pontianak, dari desa, kampung. Ya kan dari kampung gitu kan. Ceritanya dia suka manjat galangan kapal atau apa gitu. Dimulainya dari situ. Iya, dan gitu. dia sekolah aja jalan 5 kilo gitu, saking mungkin terpencilnya gitu ya. Nah, waktu kecil menjalani itu semua. Nah, tapi ketika kemudian ditemukan ya, dan ditemukan lalu oleh pengurus provinsi FPTI di tingkat provinsi, ditemukan, dikirim untuk PON, di PON dilihat oleh kita tingkat nasional, direkrut masuk ke pelatnas. Jenjangnya seperti itu. Gitu. Jadi kejuaraan nasional itu sebetulnya penting banget untuk melihat. Ya, lokal dan nasional. Lokal dan nasional. Begitu dilihat ini bakatnya nih bagus nih, maka bisa segera kita ambil dan kemudian dibina dengan jauh lebih sistematis lagi. Nah itu terasa langsung. Dan gitu. Banyak memang lahir dari ya sederhana kan? Betul. Jadi ini panjat tebing ini jangan dilihat bahwa ini olahraga yang hanya bisa dilakukan oleh anak-anak dari keluarga berada. Tidak.
Banyak sekali atlet kita sebetulnya datang dari keluarga sederhana, di mana keluarganya itu betul-betul untuk menopang putra-putrinya itu memang penuh pengorbanan. Tapi itu dilakukan. Dan kemudian malah justru nasibnya berubah gara-gara putra-putrinya meraih prestasi, terutama dunia internasional. Dan mentalnya memang sudah terlatih dari kecil sepertinya. Berjuang semua. Ya kan, ke sekolah jalannya jauh begitu kan. Betul. Dan selalu yang saya tekankan kepada mereka harus bangga dengan diri mereka sendiri. Bahwa mereka bahkan bisa mengubah nasib dari keluarganya, bahwa mereka bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, nama dirinya dan nama keluarganya. Itu kebanggaan yang luar biasa gitu ya. Ketika kesuksesan itu diraih dari hasil kerja keras, itu ada kebanggaan luar biasa yang harus kita rasakan gitu ya, bisa kita rasakan. Cerita-cerita seperti Fredrik itu harus banyak disebarluaskan gitu ya, Mbak Eni ya. Iya, dia bukan anak yang datang dari keluarga punya privilege. Ya, sama sekali. Bahkan mungkin bisa dikatakan lebih kurang dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Tapi ternyata bisa kok meraih prestasi. Tanpa ada pengistimewaan, tanpa ada fasilitas apapun gitu ya. Yang penting kita mau berjuang. Nah, ini cerita yang seperti ini yang saya ingin didengar oleh lebih banyak lagi anak-anak Indonesia. Kalian bisa kok. Kalian bisa gitu. Jadi setelah Olimpiade ini kita lihat berarti ada potensi nih panjat tebing Indonesia, gitu ya. Kira-kira butuh support seperti apa Mbak Yeni dari pemerintah atau mungkin dari masyarakat semua juga? Lah ya, pemerintah dan masyarakat Yang pasti fasilitas, sarana dan prasarana itu yang paling kunci. Nah, karena kalau tanpa itu kan susah bertandingnya, dan kalau bisa standarnya pasti internasional, itu pertama ya. Yang kedua tentu bahwa mereka disupport ketika harus berdedikasi, berlatih tiap hari segala macam, ada support. Karena mereka juga harus hidup kan. Nah itu. Nah kalau yang di pelatnas sih digaji, tapi yang di luar itu ya sebelum bisa masuk pelatnas ya bagaimana kita bisa mensupport mereka. Nah itu. Nah sebetulnya di panjat tebing itu kan ada beberapa kategori, Mbak. Yang kategori pertama itu yang speed, yang selama ini kita kenal. Kategori yang lainnya ada namanya lead dan boulder. Nah ini kita masih belum maksimal seperti speed. Di lead dan boulder ini. Di lead dan boulder. Nah itu memang fasilitasnya yang menjadi kendala terbesar. Salah satu kendala terbesar gitu ya. Karena lead dan boulder ini karakteristiknya beda. Dia membutuhkan strategic thinking, dia harus berpikir. Lalu kemudian jalur-jalur, dia harus berpikir jalur mana yang harus aku lalui untuk bisa naik ke atas. Nah itu membutuhkan investasi pada poin-poinnya, apa namanya alat-alat yang dipasang itu loh. Nah itu selalu tiap tahun itu kan ada perubahan. Harganya mahal, Mbak. Dia berkembang bisa terus gitu MM-an, iya. Nah supaya teman-teman ini terbiasa dengan poin-poin itu. Nah, itu harus investasi, kita harus terus memperbarui gitu. Itu satu ya. Kemudian pembuat jalurnya, kita harus investasi juga pada pembuat jalurnya. Artinya kita harus mengirim mereka untuk training ke luar negeri supaya bisa bikin jalurnya lebih variatif. Sehingga anak-anak terbiasa berlatih dengan jalur yang lebih variatif dan mengikuti perkembangan juga gitu. Dan mengikuti perkembangan. Mungkin. Nah, itu belum lagi kendala tadi itu berpikir kritis. Nah ini tantangan besar. Jadi kalau speed itu kan nggak pakai mikir, yang penting cepat. Ya. Nah kalau sudah lead dan boulder itu harus agak mikir. Nih, kalau kakiku nyangkut di sini, aku lompatnya ke atas, so bagaimana caranya? Nah itu harus punya nalar gitu ya. Betul. Oke. Mbak, kedepannya ya banyak sih memang yang sedang dilakukan oleh FPTI, tapi yang paling dekat apa yang mungkin sedang dikejar oleh FPTI untuk bisa mempersiapkan buat Los Angeles ya di 2028 ya. Jadi tahun depan saja sudah banyak sekali ya kejuaraan-kejuaraan dunia yang harus kita ikuti, kita ikutkan. Tahun ini sudah ada, Mbak. Jadi kemarin ini kita mengirimkan 20 anak muda-muda, atlet muda-muda kita untuk mengikuti kejuaraan di Cina. Nah ini jadi layer kedua gitu ya. Nah ini yang kita persiapkan untuk kedepannya nanti. Jadi stoknya biar tambah banyak lagi. Nah ada yang masih umur berapa ya, 15 tahun, 16 tahun. Itu ada, Mbak. Nah kemarin perjuangannya luar biasa. Sempat delay lah segala macam, nginep di airport lah 24 jam segala macam. Tapi sampai juga. Nah ini penting untuk mengikutkan mereka ke kejuaraan-kejuaraan internasional. Karena apa? Melatih mental.
Ya. Itu beda sekali. Begitu tanding di luar sama tanding di Indonesia beda mentalnya. Nah kemarin teman-teman ya adik-adik kita memang masih agak-agak nervous gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus. Biar ikut aja dulu terus gitu. Nah begitu dia di sana dia akan lapar untuk bisa berada di podium. Nah, kita butuh itu karena itu akan menjadi motivasi internal mereka. Tanpa adanya motivasi internal, maka jalan menuju sukses itu kan membosankan. Karena dia harus berlatih tiap hari. Minimal 4 jam sehari. Waktunya hanya habis untuk mengulangi gerakan yang sama terus saja. Capek banget. Sementara teman-temannya ke mall, teman-temannya ngafe atau melakukan kegiatan lain. Terus nggak bisa makan sembarangan. Harus betul-betul bugar. Tidur pun harus teratur. Ini kalau misalnya cuma seminggu aja oke lah. Tapi kalau dia harus jalanin 4 tahun, setiap hari melakukan rutinitas yang sama, itu nggak mudah loh. Nah, itu tantangan juga ya untuk menjaga tantangan sekali. Stamina dan mental semangat mereka ya. Tanpa ada internal motivation tadi, motivasi internalnya dia untuk sukses, pasti bosan. Nah, itu apinya harus dinyalakan. Nah, menyalakan apinya harus dikasih sedikit rangsangan. Caranya apa? Diikutkan kejuaraan-kejuaraan luar negeri, ngelihat atlet lain dapat medali. Wah, pasti dia tertantang. Aku juga mau seperti itu. Itu yang harus kita bangun. Mbak Yeni terakhir. Jadi ini sudah periode kedua ya? Iya. Sebagai ketua umum. Iya, periode kedua baru mulai. Periode kedua sebagai ketua umum FPTI. Apa value yang Mbak Yeni pelajari dari olahraga panjat tebing ini? Tadi kan sering berinteraksi sama atlet-atlet ini gitu ya. Dan juga mungkin terlibat langsung dalam pembinaan mereka. Apa sih value yang Mbak Yeni dapat selama ini? Hidup itu ups and down. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Tapi ya dalam pertandingan olahraga, kalau menang kita syukuri, kalau kalah jangan tertekan terlalu lama. Segera bangkit lagi, berlatih lagi untuk bisa meraih prestasi kembali. Thank you Mbak Yeni. Sama-sama. Waktunya di VVIP. Terima kasih Anda sudah menyaksikan VVIP. Kita ketemu lagi di episode lainnya.